Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat, sukacita, dan damai sejahtera. Dan saya mengingatkan dan mendorong kita sekalian untuk dapat hadir di dalam ibadah onsite di Gereja Kristus Tapang pada hari Minggu dan beribadah bersama dengan saudara seiman kita yang lain. Dan marilah pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk setiap kekuatan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas, kami akan merenungkan firman Tuhan dan biarlah Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pagi hari ini terambil dari Matius 20 ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Cerita ini mengisahkan ibu anak-anak Zebedeus, yaitu ibu dari Yakobus dan Yohanes, meminta kepada Tuhan Yesus agar ketika Tuhan Yesus naik menjadi raja, anaknya diberikan posisi di kiri dan di kanan Tuhan Yesus. Apa maksudnya? Saat itu murid-murid berpikir dengan segala hal yang Yesus lakukan, Yesus akan menjadi raja politik. Raja secara Israel di dalam perpolitikan. Karena itu mereka tentu akan masuk dalam pemerintahan atau kabinetnya Tuhan Yesus. Dan mereka mengharapkan posisi penting kiri dan kanan, mengindikasikan posisi yang penting di dalam pemerintahan Tuhan Yesus. Tapi tentu mereka salah kaprah. Yesus datang bukan untuk menjadi raja perpolitikan, tapi Yesus datang untuk menjadi raja di dalam hati setiap manusia. Mereka bukan menjadi penguasa, tetapi menjadi penjala manusia. Mereka menjadi orang-orang yang menceritakan damai sejahtera Allah. Ini adalah ambisi daripada murid-murid, termasuk Yakobus dan Yohanes dan ibunya. Karena itu Yesus mengingatkan soal ambisi kepada mereka. Yang pertama, Yesus mengingatkan agar mereka senantiasa mengikuti kehendak Bapa. Yesus menantang Yakobus dan Yohanes untuk minum cawan yang Yesus akan lakukan. Tentu yang Yesus maksudkan bukan minum cawan seperti biasa, seperti perjamuan makan. Tapi yang Yesus maksudkan adalah minum cawan seperti yang akan dia lakukan di malam sebelum dia diserahkan. Yaitu cawan penderitaan. Dan ketika Yesus minum cawan penderitaan itu dilakukannya karena kehendak Bapa. Masih ingat ketika Tuhan Yesus mau minum cawan penderitaan itu? Dia katakan, jangan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Akhirnya dia meminum hal itu. Karena itu Yesus mengajarkan kita ketika mengerjakan sesuatu, ketika kita mengejar sesuatu, kita perlu selalu ingat untuk selalu berusaha mengikuti kehendak Bapa. Selalu berusaha agar kemuliaan Bapa yang dinyatakan. Kita tentu punya keinginan pribadi, kita tentu punya kehendak pribadi, tetapi di dalam hidup kita berusaha untuk menaati kehendak Bapa. Dan Tuhan Yesus juga menginginkan murid-muridnya menaati kehendak Bapa. Yang kedua, Tuhan Yesus juga mengingatkan murid-muridnya agar senantiasa hidup memberi dan melayani. Hidup memberi dan melayani. Banyak orang di dalam mengejar ambisinya mencari status untuk dilayani dan diutamakan. Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa yang ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia melayani. Hidup ini adalah mengenai memberi diri. Bahkan dunia saat ini sudah mengerti bahwa mereka perlu memberikan servis atau pelayanan terbaik. Dan itu adalah keharusan.
Apalagi kita sebagai orang Kristen. Dunia saja tahu bahwa hidup melayani atau memberikan pelayanan terbaik adalah sesuatu yang baik adanya. Dan kita sebagai orang Kristen, kita belajar dari Tuhan Yesus yang mengajarkan kita untuk hidup melayani. Karena itu mari kita ingat selalu di dalam apapun yang kita kerjakan, bahkan di dalam ambisi-ambisi kita, kita sedapat mungkin kita menolong orang, kita melayani orang-orang sekitar kita. Bukan menjadi terbesar untuk dilayani, tetapi kita berlomba-lomba untuk bisa memberikan pelayanan atau melayani orang-orang yang di sekitar kita yang membutuhkan. Dan biarlah teladan Tuhan Yesus boleh kita ikuti di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami telah belajar daripada perintah Tuhan ketika kami diinginkan untuk boleh melayani sesama kami. Tuhan tolong agar setiap ambisi dan agar setiap hal yang kami rindukan di dalam hidup ini kami boleh selaraskan di dalam kehendak Bapa, dan kami boleh ingat selalu untuk boleh melayani sesama kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.